Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pengolahan fasilitas pendidikan yang beranggotakan yang pertama Nazik Mutahari Binurillah, yang kedua Isfi Zainiyah, yang ketiga saya sendiri Ahmad Dika Sabira Rosad. Pengolahan fasilitas pendidikan. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, perencanaan sarana pendidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, standar sarana prasarana pendidikan. Yang keenam, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahkan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti buku, papan tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, tujuan dan fungsi sarana prasarana pendidikan. Tujuan sarana dan prasarana. Yang pertama itu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Fungsi sarana dan prasarana. Fungsinya sebagai memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Iswi. Yang ketiga, perencanaan sarana pendidikan. Perencanaan sarana pendidikan di sini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu perencanaan harus jelas. Yang kedua yaitu berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. Yang ketiga yaitu perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan. Yang keempat, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang kelima, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pengadaan. Serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Menurut Nawawi, dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar ada dua jenis sarana pendidikan. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sebagai contohnya adalah kapur tulis, atlas, dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Yang kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari, arsip di kantor sekolah merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar.
jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara administrasinya mempunyai pengaruh besar terhadap program belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Titik berat dalam hal ini adalah kepada pelajar yang dikaitkan dengan masalah-masalah dan kebutuhan serta kegunaan hasil belajar nanti di dalam kehidupannya. Karena penyediaan sarana pendidikan di suatu sekolah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa-masa mendatang. Standar sarana prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu, juga harus memenuhi dari ketentuan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan dalam 1. Keputusan Mendiknas nomor 129A/U/2004 tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pembakuan bangunan dan perabot sekolah menengah pertama tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP. 2. Panduan pelaksanaan dan panduan teknis program subsidi imbal swadaya pembangunan ruang laboratorium sekolah tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMP. Standar sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksudkan di sini baik mengenai jumlah, jenis, volume, luasan, dan lain-lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolahnya masing-masing. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 1. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai. 2. Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama. 3. Prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang berlaku. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus didelegasikan kepada personel yang bertanggung jawab. 5. Prinsip kohesif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.